Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Safruddin. Di sini saya akan menyampaikan beberapa materi tentang strategi dan metodologi pembelajaran pendidikan agama Islam. Di antaranya, yang pertama, pembelajaran Al-Quran. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran Al-Quran adalah proses perubahan tingkah laku peserta didik melalui proses belajar mengajar, membimbing, dan melatih peserta didik untuk membaca Al-Quran dengan fasih dan benar, sesuai kaidah ilmu tajwid. Tujuannya agar peserta didik terbiasa belajar membaca Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Materi pembelajaran Al-Quran. Pada pembelajaran Al-Quran, ada beberapa pokok pembelajaran, yaitu menulis, membaca, dan ulumul Quran. Yang pertama, membaca Al-Quran adalah kemampuan anak untuk dapat melisankan atau melafalkan apa yang tertulis di dalam kitab suci Al-Quran dengan benar sesuai dengan makhraj dan tajwidnya. Yang perlu diperhatikan, pertama, kita kenalkan pada peserta didik mengenai adab-adab membaca Al-Quran, yaitu misalnya dalam keadaan suci, di tempat yang suci, dan menghadap kiblat. Kemudian diawali dengan ta'awud pada saat membaca Al-Quran. Kemudian metode pembelajaran Al-Quran, yakni dengan metode latihan terus-menerus secara rutin sampai anak terbiasa membaca Al-Quran. Yang kedua dalam pembelajaran Al-Quran yakni menulis. Menulis yaitu membuat huruf, angka, dan sebagainya dengan alat tulis berupa pena. Menulis Al-Quran adalah keterampilan menuliskan huruf-huruf hijaiyah dalam Al-Quran sesuai dengan kaidah penulisan yang benar. Indikator menulis siswa dapat dibagi menjadi 3 macam, yakni pertama, menulis huruf hijaiyah secara terpisah dan tanda bacanya, atau guru mencontohkan sambil menjelaskan bahwa menulis mulai dari kanan ke kiri. Pertama, menulis huruf hijaiyah secara terpisah dan tanda bacanya. Misalnya guru mencontohkan sambil menjelaskan bahwa menulisnya mulai dari kanan ke kiri. Kedua, menulis huruf hijaiyah bersambung dengan tanda bacanya. Misalnya, guru mengenalkan mana huruf hijaiyah yang bisa disambung dan mana yang tidak bisa disambung, dan juga bagaimana cara menyambung pada awal, tengah, dan akhir dalam suatu ayat. Kemudian yang ketiga, menulis surat-surat juz amma dan hadis-hadis pilihan beserta tanda bacanya, karena siswa telah menguasai penulisannya. Kemudian macam-macam model pembelajaran Al-Quran. Yang pertama ada model Barqi atau metode yang dipakai secara klasikal dalam kelas karena bersifat semi SAS atau struktural analitik sintaktik. Metode semi SAS adalah menggunakan struktur kata atau tidak mengikuti bunyi mati atau sukun. Kedua, ada metode qiraati. Metode ini adalah cara cepat membaca Al-Quran yang lebih menekankan pada praktek baca Al-Quran sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Sesuai dengan latar belakangnya, sejarah awal metode qiraati, maka metode ini mempunyai suatu strategi serta prinsip dalam pembelajaran. Yang ketiga, ada model Yambu'a atau suatu kitab thoriqah untuk mempelajari baca dan menulis serta menghafal Al-Quran dengan cepat, mudah, dan benar bagi anak maupun orang dewasa, yang dirancang dengan Rasm Utsmani dan menggunakan tanda-tanda wakaf yang ada di dalam Al-Quran Rasm Utsmani. Metode ini berasal dari Pondok Tahfidz Yambu'ul Quran Kudus Jepara. Yang keempat ada model Iqra, adalah cara cepat membaca Al-Quran yang terdiri dari 6 jilid dilengkapi buku tajwid praktis dan dalam waktu yang relatif singkat.
Metode ini dalam praktek pelaksanaannya tidak membutuhkan alat-alat yang bermacam-macam, dan metode ini dapat ditekankan pada bacaan atau mengeluarkan huruf atau suara huruf Al-Quran dengan fasih dan benar sesuai dengan mahrojnya dan bacaannya. Yang kelima, ada model tartil, yakni suatu cara dalam pembelajaran baca tulis dengan cepat dan mudah bagi anak-anak juga orang dewasa. Dalam metode tersebut diharapkan bagi santri atau anak-anak dapat membaca Al-Quran dengan harmonisasi nada-nada. Kemudian tujuan pembelajaran Al-Quran adalah untuk mengetahui arti-arti dari kalimat Al-Quran, penjelasan masing-masing ayatnya, dan hukum yang tertulis dalam ayat-ayat tersebut, dan melaksanakan tuntunannya untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian kita membahas tentang pembelajaran hadis. Dalam pembelajaran hadis ada beberapa ilmu yang dipelajari. Yang pertama ada ilmu mustalahul hadis, yaitu ilmu yang berisi tentang istilah-istilah dasar dalam ilmu hadis, seperti apa yang dimaksud dengan sanad, matan, apa itu hadis sahih, hasan, doif, dan apa saja kriteria sebuah hadis disebut sahih, hasan, dan doif. Apa yang dimaksud dengan istilah mutawatir lafzi, mutawatir maknawi, apa yang dimaksud dengan hadis ahad dan variasinya, dan banyak yang lainnya. Kemudian ilmu ini berfungsi untuk mempertahankan eksistensi hadis sebagai sumber kedua hukum Islam dari cengkraman orang-orang yang tidak menyukainya. Kemudian ada ilmu tahrij dan dirosah, yaitu ilmu yang berisi tata cara mengidentifikasi sebuah teks apakah benar ia berstatus sebagai hadis Nabi atau bukan. Selain itu, ilmu ini juga berfungsi membuktikan tingkat validitas sebuah ungkapan, apakah ia hadis sahih atau doif atau hasan, dengan menganalisis segala sesuatu yang terdapat di dalam sanadnya. Dengan menguasai ilmu ini, seorang dapat mengatakan bahwa hadis ini bernilai sahih karena sanadnya bersambung hingga kepada Nabi Muhammad SAW, dan semua perawi atau pembawa beritanya berstatus jujur adil, serta penelitian lainnya. Yang ketiga ada ilmu turuk fahmil hadis, yaitu ilmu yang berisi tentang tata cara serta kaidah-kaidah khusus dalam memahami teks hadis, seperti tidak semua hadis dhaif itu langsung ditolak. Kemudian kaidah yang membedakan antara hadis yang mengandung syariat dan hadis yang hanya sebatas budaya lokal Arab semata, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian ada beberapa macam metode pembelajaran yang bisa dipakai dalam pembelajaran hadis, yakni ada 8 macam. Yang pertama ada metode simak, atau merupakan metode seorang guru membaca hadis di depan muridnya, atau hadis itu disampaikan dalam forum ceramah. Kemudian al-qiraah ala syaikh, yaitu seorang murid membaca hadis di depan gurunya. Yang ketiga adalah ijazah, yaitu pemberian izin seorang guru pada muridnya untuk meriwayatkan buku tanpa membaca hadis tersebut satu persatu. Kemudian ada metode al-munawalah, seorang guru membaca sebuah atau beberapa hadis atau kitab untuk diriwayatkan. Kemudian ada al-mukatabah, yaitu seorang guru menulis hadis untuk seseorang. Kemudian ada ilam ala syaikh, yaitu pemberian informasi guru pada murid bahwa hadis yang ada di dalam kitab tertentu itu hasil periwayatan dari guru si fulan tanpa menyebut ijazah atau ijazah periwayatan si murid kepada orang lain. Kemudian ada
wasiyah, yaitu seorang guru mewasiatkan buku-buku hadis kepada muridnya sebelum pergi atau meninggal. Yang terakhir ada metode al-wijadah, yakni orang menemukan catatan atau buku hadis yang ditulis oleh orang lain tanpa ada rekomendasi atau izin untuk meriwayatkan hadis di bawah bimbingan dan kewenangan seseorang. Metode pembelajaran yang dipakai di pesantren tradisional pada umumnya adalah metode sorogan dan wetonan. Kemudian yang terakhir ada metode al-wijadah, yaitu ada orang menemukan catatan atau buku hadis yang ditulis oleh orang lain tanpa ada rekomendasi atau izin untuk meriwayatkan hadis di bawah bimbingan dan kewenangan seseorang. Kemudian, metode pembelajaran yang dipakai di pesantren tradisional pada umumnya adalah metode sorogan dan wetonan. Sorogan yaitu tiap-tiap santri membaca buku yang sedang dipelajari kepada kiai. Ia menyodorkan atau sorogan buku itu ke hadapan kiai, kemudian membacakannya kalimat per kalimat, menerjemahkannya dan menjelaskan pada saat tiba gilirannya. Kemudian metode wetonan sama dengan metode halakoh atau metode ceramah yang dipakai kiai untuk buku yang sedang diajarkannya. Kiai membacakan, menerjemahkan, dan menerangkan masalah-masalah yang sedang diajarkan. Wetonan bisa juga disebut dengan bandongan, yaitu kiai membacakan kitab, memaknai dan dijelaskan maksudnya. Santri menyimak dan menulis maknanya dengan huruf miring Arab Melayu. Kemudian, salah satu metode pengajaran pada pesantren yang sudah tergolong kholaf adalah musyawarah. Metode musyawarah merupakan cara ajar dalam bentuk seminar untuk membahas masalah yang berhubungan dengan pelajaran santri di tingkat tinggi. Metode ini menekankan keaktifan santri, yaitu santri harus aktif mempelajari dan mengkaji sendiri buku-buku yang telah ditentukan kiainya. Kiainya hanya menyerahkan dan memberi bimbingan seperlunya. Tujuan dalam pembelajaran hadis yakni dapat mengkaji hadis-hadis pilihan untuk bisa mengetahui sanad, perawi, isi hadis, dan kandungan hadis karena hadis merupakan sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Kemudian kita membahas tentang pembelajaran akidah akhlak. Pembelajaran akidah identik disatukan dengan akhlak, karena keduanya lah yang membuat seimbang hidup seseorang. Dalam kurikulum sekolah, mata pelajaran akidah disatukan dengan akhlak sehingga menjadi akidah akhlak. Secara pengertian, pembelajaran akidah akhlak adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, dan mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian merealisasikan dalam perilaku akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian materi pembelajaran yang dipelajari. Yang pertama ada aspek akidah, terdiri dari keimanan kepada sifat wajib Allah, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Keimanan kepada kitab Allah, Rasul Allah, sifat-sifat dan mukjizatnya, dan hari akhir. Kemudian aspek akhlak. Ada akhlak terpuji yang terdiri atas khauf, taubat, tawadu, ikhlas, bertauhid, inovatif, kreatif, percaya diri, tekad yang kuat, ta'aruf, ta'awun, tafahum, tasamuh, jujur, adil, amanah, dan menepati janji. Dan yang terakhir adalah musyawarah. Kemudian ada yang ketiga, aspek akhlak tercela, meliputi kufur, syirik, namimah, dan hibah, dan masih ada yang lainnya. Kemudian tujuan dari pembelajaran akidah akhlak. Yang pertama, agar peserta didik memiliki pengetahuan dan keyakinan yang benar terhadap hal-hal yang harus diimani, sehingga dalam bersikap,
dan bertingkah laku sehari-hari berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian, yang kedua, agar siswa memiliki pengetahuan, penghayatan, dan keinginan yang kuat untuk mengamalkan akhlak yang baik dan berusaha sekuat tenaga untuk meninggalkan akhlak yang buruk. Yang ketiga, akidah akhlak bertujuan membentuk pribadi muslim yang luhur dan mulia. Seorang muslim yang berakhlak mulia senantiasa bertingkah laku terpuji, baik ketika berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesama manusia, atau makhluk lainnya, serta dengan alam lingkungannya. Jausuri menambahkan bahwa tujuan pembelajaran akhlak pada intinya adalah agar setiap siswa memiliki pengertian baik buruknya sesuai perbuatannya, agar dapat mengamalkannya sesuai dengan ajaran Islam dan selalu berakhlakul karimah. Kemudian ada beberapa metode dalam menyampaikan pembelajaran akidah akhlak. Yang pertama, ada metode ceramah, yakni guru memberikan uraian atau penjelasan kepada sejumlah murid pada waktu tertentu atau waktunya terbatas dan tempat tertentu pula. Kemudian ada metode tanya jawab. Menurut Martinis Yamin, metode tanya jawab dimulai sebagai metode yang tepat apabila pelaksanaannya ditunjukkan untuk membentuk pola pikir peserta didik. Kemudian metode diskusi dimaksudkan untuk merangsang pemikiran serta berbagai jenis pandangan. Maka metode diskusi adalah metode yang melibatkan guru dan siswa secara aktif, yaitu dengan memperdebatkan suatu topik yang dapat merangsang pemikiran tiap individu. Yang keempat, ada metode tugas dan resitasi. Metode tugas dan resitasi tidak sama dengan pekerjaan rumah, tetapi lebih luas dari itu. Tugas dan resitasi merangsang anak untuk aktif belajar baik secara individu atau kelompok, bisa dilaksanakan di rumah atau di sekolah. Yang kelima, ada metode pembiasaan. Dalam aspek pembelajaran akhlak, maka metode yang sesuai adalah pembiasaan untuk berbuat baik sesuai ajaran akhlakul karimah. Tujuannya agar siswa menjadi terbiasa untuk melakukan hal-hal yang baik. Kemudian ada metode keteladanan. Dalam pembelajaran akhlak juga menggunakan metode keteladanan, baik keteladanan dari guru maupun keteladanan dari siswa itu sendiri. Yang terakhir ada metode keteladanan. Dalam pembelajaran akhlak juga menggunakan metode keteladanan, baik keteladanan dari guru maupun keteladanan dari siswa itu sendiri ataupun dari siswa lain, yakni teman-temannya. Selanjutnya kita membahas tentang pembelajaran fikih. Pembelajaran fikih merupakan salah satu bagian dari pendidikan agama Islam yang memiliki tujuan menumbuhkan iman dan takwa melalui pemberian pengetahuan dan pengalaman dalam hal hukum Islam, baik terkait ibadah ataupun muamalah. Pembelajaran fikih bertujuan untuk mengajarkan murid agar terus berkembang sehingga bisa mengikuti dan menjawab setiap persoalan hukum yang sedang berjalan. Pendidik dalam hal ini dituntut bisa memahamkan peserta didik terkait ilmu fikih. Pada pembelajaran fikih ini, guru juga dituntut untuk menjadikan siswa memiliki karakter atau jiwa yang baik, seperti bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berakhlak mulia, jujur, adil, etis, respek, disiplin, berbudi pekerti, baik individu ataupun sosial. Tujuan pembelajaran fikih di madrasah terpenting antara lain adalah mengetahui, memahami, melaksanakan, dan mengamalkan prinsip kaidah serta tata cara pelaksanaan dari ketentuan hukum Islam tertentu, untuk dijadikan pedoman dalam menjalankan kehidupan terkait dengan hubungan antara manusia dengan Allah, alam, dirinya sendiri, ataupun dengan makhluk lainnya. Dalam proses pembelajaran, metode penyampaian materi fikih tidak berbeda dengan metode yang digunakan untuk pendidikan dan pembelajaran agama Islam. Karena fikih merupakan bagian dari ruang lingkup pendidikan agama Islam. Untuk mengajarkan materi pembelajaran tersebut,
Guru dapat menerapkan berbagai metode pembelajaran atau menggabungkan beberapa metode pembelajaran, di antaranya metode ceramah, metode diskusi, metode sosiodrama, metode pemecahan masalah, metode demonstrasi, dan metode resitasi. Adapun keenam metode di atas dapat dijalankan secara efektif serta efisien oleh seorang guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar di kelas. Maka pengajar wajib memiliki perilaku profesionalisme dalam menjalankan tugasnya. Hal ini dikarenakan pengajar profesional memiliki tugas ganda. Selain menjadi pengajar, juga menjadi pendidik. Guru adalah elemen terpenting pada sebuah sistem pendidikan, sebab dia merupakan ujung tombak. Proses pembelajaran siswa sangat ditentukan bagaimana siswa itu memandang performance guru serta metode yang dipergunakan dalam proses pembelajaran, sehingga dapat menarik minat peserta didik atau bahkan mungkin kebalikannya. Jadi, metode pembelajaran fikih ialah suatu cara penyampaian materi pembelajaran fikih dari seorang pendidik kepada seorang peserta didik dengan memilih satu atau beberapa metode mengajar sesuai dengan topik pokok materi. Dalam proses pembelajaran, metode yang digunakan untuk menyampaikan materi fikih tidak berbeda dengan metode yang digunakan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, karena fikih merupakan bagian ruang lingkup pendidikan agama Islam. Sekian ulasan materi tentang strategi dan metodologi pembelajaran pendidikan agama Islam. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati, dan apabila ada kekurangan dalam menyampaikan materi, saya mohon maaf. Dan semoga dapat menambah wawasan pengetahuan yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.